Selamat siang Sobat Jelajah, jumpa lagi dengan kami, saya Febi Ardianti dengan teman saya Aray, dalam acara Jejak Langkah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum. Oh iya, jejak langkah pejabat fungsional penyuluh hukum. Jelajah, oke, bagus. Ini nih Pak, kan apa namanya Sobat Jelajah pada sore siang menjelang sore kita akan ngulik-ngulik sebenarnya teman diklat saya. Oh, teman diklat ya? Iya. Aris ya? Iya, pernah satu angkatan dengan Mbak Febi. Oh, berarti udah sangat kenal ya Pak ya sama Mbak Febi ya? Ya, 2 minggu saya bersama Mbak Febi. Oh, 2 minggu bersama Mbak Febi. Ini di BPSDM. Iya. BPSDM ya Pak? Iya, walaupun betul. jauh di Jogja dan saya di Dekat Jakarta, ya. tapi kita tetap dekat di hati. Dekat di hati. Ada kenangan nih ya? Oh, ada rahasia Mas Rey. Iya. Lalu tadi lanjut lagi ya Pak ya. Iya. Ini bagaimana ceritanya itu Pak Aris bisa jadi JFT penyuluh hukum? Oh iya, boleh. Iya, padahal kan Pak Aris dulunya kan eselon 3. 3. Jadi Pak, gini Pak, apakah Pak Aris itu karena ada teman yang menyarankan biar Pak Aris masuk JFT aja. Nah, apakah benar-benar dari Pak Arisnya sendiri itu seperti itu Pak? Tidak. Itu memang saya menemukan dunia saya yang baru. Karena dulu sebelum saya di penyuluh hukum, saya kerja waktu sebelum di Departemen Hukum Kementerian Hukum dan HAM, saya itu dulu di Departemen Penerangan. Iya. Jadi saya dulu sebagai, kalau dulu namanya ada juru penerang. Juru penerang itu tugasnya di kecamatan-kecamatan, mendampingi camat kemana-mana, di kampung-kampung, di desa-desa, tapi juga ada yang di kota. Sebagai juru penerang, dan juga dunia saya itu sepertinya kembali, saya dulu sebagai penyiar radio. Sebelum saya di RRI, sebelum Depen dilikuidasi dengan Departemen Sosial waktu itu tahun 99, tugas saya itu di bidang koordinasi media penerangan seksi siaran televisi dan film. Nah, jadi saya sering siaran di radio karena basic saya sebelum PNS saya penyiar radio swasta di Radio Budiman. Nah, sekarang namanya Radio Sonora yang di Jogja. Oh gitu. Nah, Maaf Pak, saya potong itu. Maaf Pak, saya potong itu. Sudah lama Pak itu Pak? 10 tahun Bang Arai. Kalau penyiar saya memang umur 19 tahun 1994 sudah jadi penyiar di radio swasta, tapi dimulai di radio. 19 tahun luar biasa Pak. Luar biasa benar-benar. Pak, ini Pebi masih bingung nih Pak ya, kan dulu Bapak juru penerang ya di Kementerian Sosial. Sekarang jadi JFT penerangan, Departemen Penerangan bukan sosial. Saya ralat. Oh gitu departemen. Kalau sekarang Kominfo namanya. Oh gitu. Oke. Itu Nah. ada perbedaan nggak Pak antara juru penerang dengan penyuluh hukum? Secara substantif kerja kita sama. Kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau sekarang kan tugas penyuluh kan namanya memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Kalau dulu waktu juru penerang itu ya semua departemen, karena waktu itu memang corongnya pemerintah itu Departemen Penerangan, di situ ada juru penerang. Juru penerang itu tugasnya di kecamatan-kecamatan. Jadi udah ditanam sebagai, ya kalau dulu di kecamatan Jupen itu orang kedua, biasanya orang kedua itu sekcam ya. Jadi Jupen itu malah orang kedua setelah camat nggak bisa naik, ya Jupen turun tangan langsung ke masyarakat. Waktu itu memang idolanya waktu itu Departemen Penerangan Pak Harmoko. Nah, itu zaman Pak Harmoko. Mungkin Mbak Febi sama Mas Ray masih kecil-kecil tuh. Masih kecil-kecil. Ya, saya tahun 1983 sudah pegawai negeri di Departemen Penerangan ya. Jadi masa kerja saya sudah kurang lebih 37 tahun di PNS. Bisa di Kementerian Hukum dan HAM karena dulu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial tahun 1999 sampai menjelang tahun 2000 itu dibubarkan atau dilikuidasi oleh waktu itu presidennya Pak Gus Dur. Itu dilikuidasi, saya dilimpahkan
di Departemen Kehakiman, waktu itu belum Departemen Hukum dan HAM, Kehakiman. Di situ alhamdulillah mungkin Allah yang udah ngatur, Tuhan yang ngatur. Saya di situ selang 4 tahun di Kementerian Hukum dan HAM menjabat tugas sebagai Kepala Subbagian Humas dan Laporan. Itu saya lampaui atau saya laksanakan kurang lebih 2004 sampai 2009 akhir, ya 5 tahun lebih dikit. 2010 awal saya dilantik tanggal 15 Januari 2010 dilantik sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Kumham DIY. Sampai tanggal 22 Februari 2013. Itu saya pindah sebagai Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kumham DIY. Nah, ada sosialisasi dari BPHN waktu itu akhir tahun 2015. Nah, saya ngikuti dan saya tertarik, wah ini mungkin dunia saya kembali. Saya langsung hari itu juga memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pejabat eselon 3. Hari itu juga memilih dinas saya kembalikan, terus saya diizinkan. Waktu itu memang pertama, Mas Haris yang belum saya izinkan. Nah, dengan adanya itu Pak Mon saya diizinkan saya sebagai penyuluh hukum. In passing saya langsung penyuluh hukum ahli media. Dan waktu itu cuma 3 orang, saya dengan almarhum Pak Sarjio dan Ibu Adila Sustiana. Lainnya masih muda dan pertama. Itu pertama kali saya ada sosialisasi, langsung saya tunjuk cari waktu itu Pak Edi itu siapa ya? Berarti Pak Aris ini ya penyuluh yang pasti pertama kali di Jogja. Betul, ya Jogja. Dan juga waktu itu kami yang seperti apa ya, dites apa ya sama Kementerian Keuangan untuk menentukan besarnya tunjangan. Tunjangan ya, Pak Aris. Salah satu dari Kementerian Keuangan yang dites ya Pak ya? Waktu itu 3 orang, 2 Pak Suwarno dan Pak Haryanto, tapi Pak Haryanto sudah pensiun. Saya yang mewakili yang Madya, yang muda, yang Pak Marno dan Pak Haryanto. Sobat Jelajah, berarti penyuluh hukum seluruh Indonesia harus berterima kasih berkat kerja keras Pak Aris dan kawan-kawan di Jogja, kita mendapatkan tunjangan jabatan. Ya Pak Aris ya. Tunjangan jabatan seperti kabit kan? Ya, tunjangan jabatannya sama kabit 1.260.000, tapi tunjangan tunggalnya kan segini 11 ya. Tapi alhamdulillah sudah sangat luar biasa bagi kami. Apalagi kami di Jogja ya. Pak Aris, Pak Aris punya pengalaman pribadi gak, ibaratnya pengalaman yang menyenangkan gitu, pengalaman yang tidak terlupakan saat penyuluhan gitu. Gitu ya. Pada saat selesai Bapak memberikan penyuluhan hukum, ada misalnya ada salah satu pesertanya itu fans Bapak itu akan. Iya. Jadi pertama kita sebagai penyuluh harus menyenangi hobi sebagai tusinya sebagai apa? Ya sebagai kita kerjakan secara profesional. Tiap malam siang, kadang-kadang besok, padahal untuk malam ya, hari Sabtu, malam Sabtu baru ditelepon dengan KKN mahasiswa UGM, Pak besok minta dibantu untuk penyuluhan hukum di Kampung X. Waktu itu saya di Kapanewon, kalau sekarang dulu namanya kecamatan, sekarang juga Kapanewon, Sanden, Bantul tuh ujung Jogja paling selatan, daerah Parangtritis. Itu malam-malam, itu menyenangkan dan terharu karena apa? Di kampung disambut yang sangat luar biasa sama bapak ibu kampung itu. Ya seperti kalau di sini Ondrowina itu dimasakkan macam-macam tentang masakan khas kampung itu. Nah, kami berdua dengan sampai jadi pulang sampai rumah jam 1 malam ya nggak lelah, capek kan udah seneng dulu, yang penting kalau itu seneng dulu. Setelah seneng ya happy, nggak ada beban. Pakai kendaraan sendiri pun oke, katanya walaupun dinas juga menyediakan ya gantian. Kita menyenangi dulu. Setelah menyenangi kita harus selalu update berita, membaca, jangan lupa selalu update, entah itu dari sumber apapun ya. Kita harus tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Seperti pandemi COVID-19 itu kita harus
menguasai. Yang tren baru apa? Undang-undang ITE kita pelajari. Yang undang-undang yang lain yang mungkin baru tren di daerah itu, mungkin di kabupaten ini pada waktu pilkada, kita menunjukkan masyarakat dengan hal-hal yang kadang-kadang diundang sama mahasiswa itu senang kita. Diundang kamu juga senang. Karena apa? Saya tuh dulu waktu di juru penerang di Depok itu biasa itu. Siang malam itu nggak ada masalah. Ya alhamdulillah berkat doa teman-teman, yang penting kita sehat, kita menjalani itu sih dengan baik, dengan profesional. Nanti koin dan poin itu akan mengalir sendiri. Yang penting kita sudah digaji negara, ya. Iya. Perkoro apa ya? Perkoro ada yang lain-lain itu mungkin rezeki kita. Kalau enggak apa-apa, kita sudah digaji. Luar Kita bareng, kita itu yang menyenangkan. Pokoknya Pak Aris, yang penting Sobat Jelajah dan seluruh pejabat fungsional penyuluh hukum jangan pernah puas dengan ilmu yang sekarang kita peroleh. Bagaimana caranya kita belajar lagi. Dan kita kalau memberikan informasi kepada masyarakat itu dari hati. Kalau walaupun kata Pak Aris tadi jam 1 malam, apa jam 2 malam, kalau memang dari hati kita memberikan informasi hukum kepada masyarakat yang bermanfaat, berguna bagi mereka, kita enjoy aja ya Pak Aris ya. Iya, senang, dibawa senang lah. Happy. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali loh Pak Aris loh. Sangat bermanfaat sekali nih Pak Aris. Ya. Pokoknya saya dorong buat teman-teman penyuluh hukum jangan mengeluh, yang penting jangan mengeluh. Satu, nikmati dengan profesional. Pokoknya kita menggali info-info terkini yang mungkin lagi tren atau lagi apa di kampung itu, daerah itu, atau mungkin di tingkat nasional. Oh iya. Terima kasih Pak Aris atas sarannya, masukannya. Pak Aris, terima kasih ya. Sobat Jelajah, mungkin ada kata-kata kami bertiga ya, saya, Bang Arai dan rekan saya Pak Aris. Jika ada kata-kata kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya ingin memberikan informasi kepada masyarakat tentang program Jelajah Jejak Langkah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum. Mungkin ada sedikit Pak Aris wejangan, kalau bahasa Jawa wejangan ya? Wejangan. Atau masukan untuk semua Sobat Jelajah Pak. Dan seluruh pejabat fungsional penyuluh hukum, baik yang baru mau masuk dan yang sudah menjabat sebagai fungsional penyuluh hukum. Baik, terima kasih. Saran saya bukan saran ya, pesannya bukan. Pokoknya kita sama-sama menggali potensi diri kita masing-masing, kerjakan semuanya dengan profesional. Namun sebelum kita ke terjun lapangan, apa yang kita sampaikan kepada masyarakat tentu harus kita dulu. Kita review kembali, kita cari undang-undang dasar hukumnya, kita bicara di depan umum. Jangan sampai nanti kalau kita salah ngomong, mungkin audien akan balik ke kita. Jadi kita harus betul-betul menguasai materi dengan disampaikan dengan lugas, dengan yang mudah diterima. Jangan lupa selalu update berita yang terkini, mungkin yang baru terjadi di tingkat lokal, daerah, dan tingkat nasional. Dan juga jangan bosan-bosan tusi Anda sebagai penyuluh hukum digeluti dengan senang hati. Jangan mengeluh, karena ini sudah mulai merupakan pilihan kita sebagai penyuluh hukum. Kalau sudah mulai pilihan, itu kita sudah mantap, kerja sudah Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan berikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Sekali lagi kami berdua terima kasih Pak Aris atas nasihat dan masukannya. Ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali untuk semua JFT. Dan kami berdua Sobat Jelajah juga ya. Termasuk Sobat Jelajah Pak Aris. Iya, siap. Sobat Jelajah, saksikan kami berdua dalam acara Jelajah setiap minggu kedua dan minggu keempat dengan mungkin JFT penyuluh hukum yang lain, mungkin dari kementerian, mungkin pertanahan, ada nggak? Atau kementerian agama? Kalau nggak, kantor wilayah mungkin Jawa Timur atau Kalimantan, atau Sumatera, atau Sulawesi. Dan jangan lupa ya, tonton kami di Instagram kami penyuluh hukum dan YouTube kami
sang penyuluhku. Jangan lupa. Like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa saksikan kami dan Pak Aris dalam YouTube, bukan YouTube Pak ya. Pak Ya. Aris ini mainnya di mana Pak kayaknya? Nah, ayo. Di Di Facebook Pak, ada, ya ada Iya, Facebook Pak, ya? juga, Di ya Facebooknya ada. Pak Aris. Supri Hadi, Oh, Pak Aris Ya. Supriyadi. Supri Hadi, Hadi, seperti Hadi, ya betul ya. Iya, Hadi. Ya udah. Ya itu Sobat Geraja. Ya, sekali lagi kami mohon pamit. Terima kasih Pak Ya. Aris. Ya sama-sama, Tetap semangat. ya. Jaga kesehatan. Salam Amin. keluarga. Selamat Ya. siang Sobat Geraja. Saya Arai dan Saya Febi Adianti. kami mohon pamit. Jika ada Ya, ucapan terima kasih. dan kesalahan, Ya.